Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas safety valve ya teman-teman. Safety valve pada kompresor katup pengaman. Alatnya seperti ini. Nah, di video saya sebelumnya, saya membahas ini mengenai cara kerjanya saja ya teman-teman. Cara kerjanya dan mengenal jenis-jenisnya, lalu melihat isi di dalam alat safety valve ini teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau menyetingnya teman-teman. Nah, di sini saya mau nyeting di kompresor ini. Nah, ini safety valve-nya. Kenapa saya setting? Kalau dari bawaan pabrik ini kan maksimalnya 10 bar ya teman. Sudah disetting sama pabrik di 10 bar, dia baru mulai bekerja. Nah, sedangkan untuk kompresor yang model bare kompresor yang model seperti ini, itu dari bawaan pabrik maksimal tekanannya di 7 bar ya teman-teman. Sedangkan alat yang ini dari bawaan pabrik 10 bar. Nah, kenapa saya mau setting? Saya mau turunkan agar bare kompresor ini tidak terlalu berat kerjanya ya teman-teman. Sama dinamo penggeraknya ini juga biar tidak terlalu berat kerjanya apabila terjadi kerusakan pada otomatis kompresor ini. Jadi jika otomatis kompresor ini mengalami kerusakan, dia tidak bisa memutus arus yang seharusnya di angka 7 bar dia sudah putus. Dia mengalami kerusakan sehingga tidak bisa memutus. Akhirnya bare kompresor ini dan dinamo penggerak ini dia bekerja lebih berat sampai di angka 10 bar. Baru dia dibantu dengan katup ini melepas tekanan yang ada di dalam tabung sini. Nah, agar tidak terlalu berat kerjanya kompresor, saya mau menurunkan alat ini menjadi 8 bar saja teman-teman, nggak sampai 10, agar lebih awet juga. Karena kebutuhan kompresor saya ini tidak terlalu berat, beda sama kompresor yang besar-besar seperti yang dipakai untuk tukang tambal ban yang mobil besar-besar ya, seperti truk, trailer itu ya teman-teman. Dia memang bekerja berat. Dia harus mampu membuat tekanan di atas 8 bar teman-teman. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menyetingnya, safety valve-nya. Yang pertama, kita lepas dulu pengait ini. Lalu kita lepas cover kuning ini. Nah, di sini saya siapkan kameranya biar terlihat jelas. Nah, untuk menyetingnya teman-teman, cukup ujung drat ini diputar ke kiri teman-teman, searah kebalikan jarum jam. Jadi kalau diputar ke kiri, semakin keluar, dia tekanannya semakin rendah. Kalau diputar ke kanan, searah jarum jam, semakin masuk posisinya, dia semakin tinggi tekanannya. Nah, di sini kan ini bawaan pabrik
di angka 10 bar. Saya mau jadikan 8 atau 7 lebih dia sudah bekerja, agar kinerja dari kompresor itu tidak terlalu berat, biar lebih awet saja. Untuk menyetelnya, mur yang ini, yang tipis ini sebagai pengunci. Jadi teman-teman bisa tahan yang ini menggunakan kunci 15 atau kunci Inggris. Lalu yang mur tipis ini, penguncinya kita putar ke kiri menggunakan kunci 14. Nah, sudah terlepas, kita kentorkan saja. Lalu yang ujung ini kita putar ke kiri menggunakan kunci 9. Kita putar setengah putaran saja, teman-teman. Kita kunci sedikit. Langkah selanjutnya, kita buka penutup otomatis ini dulu, teman-teman. Untuk menyetingnya kan kita harus melakukan atau menambahi tekanan kompresornya dulu, teman-teman. Jadi kita tambahi dulu tekanannya, yang tadinya di 7 kita rubah dulu untuk menyeting safety valve-nya. Jadi ini kita tambahi mur ini, baut ini kita naikkan tekanannya. Nah, ini kan di angka 7 sudah mati. Kita naikkan dulu. Nanti kalau penyetingan safety valve ini sudah selesai, yang tadi kita kembalikan settingan on off-nya, teman-teman. Jadi kita naikkan dulu. Kita buang dulu anginnya agar kompresornya menyala dulu. Oke, sudah menyala. Lalu kita tambahi tekanan on off-nya, teman-teman. Kita putar ke kanan searah jarum jam. Kita tunggu dulu jarum pressure guard ini sampai di angka 7. Bersamaan kita setting bagian safety valve-nya, teman-teman. Jadi kita tunggu dulu di angka 7. Masih 5. Sudah hampir 7. Oke, sudah di 7 bar. Tadi pressure guard-nya kan sudah di 7 bar, teman-teman. Sekarang kita setel bagian safety valve-nya. Kita putar ke kiri sampai dia mengeluarkan tekanannya.
tunggu dulu sampai menunjukkan angka 8 pressure guardnya. Kalau sudah di pressure guardnya sudah di angka 8, kita putar perlahan-lahan. Nah, teman-teman, safety valve ini sudah bekerja. Di atasnya angka 7, teman-teman. Jadi udara tekanan yang berada di dalam tabung sudah keluar. Jadi dia sudah bekerja sesuai settingan kita di atasnya angka 7 ya, teman-teman. Lalu kita kencangkan saja penguncinya. Kita tahan ini, kita kencangkan mur penguncinya. Saya matikan kompresinya dulu. Kita tahan ini, teman-teman. Tadi agak gerak, teman-teman. Nah, sesuai yang awal tadi, teman-teman. Lalu kita kunci mur yang tipis biar tidak berubah setelannya. Oke, sudah. Kita tes, teman-teman ya. Nah, ini kan saya matikan karena udaranya sudah terlontar keluar ya, teman-teman, sama safety valve tadi. Kita masukkan dulu arusnya. Kita tes dulu di angka 7. Nanti kita setel lagi di angka 7 mati. Tapi sebelum setel otomatisnya, kita lihat hasilnya untuk penyetelan safety valve-nya ya, teman-teman. Harusnya di angka 7 lebih atau 8 safety valve tadi bekerja ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa terdengar suaranya. Kita tunggu dulu tekanannya. Masih 6. Mendekati angka 7. Nah, sudah 7 bar ya, teman-teman. Nah, nanti kan di angka 7 ini kompresor mati ya, teman-teman, karena ini belum disetel, karena ini masih melihat hasil penyetingan safety valve-nya, teman-teman. Kita biarkan dulu sampai berapa safety valve itu bekerja. Sudah melewati angka 7. Kita tunggu sampai safety valve itu bekerja, teman-teman.
mau di 8 ya teman. Oke, mendekati angka 8. Oh, ternyata ini masih kurang teman-teman. Tekanan ini sudah mati teman-teman, tapi safety valve-nya belum bekerja. Kita tambahi dulu untuk settingan on off-nya. Kita naikkan lagi tekanannya. Coba kita hidupkan dengan membuang angin yang ada di tangki kompresor. Oke, sudah mulai menyala. Kita tunggu lagi. Saya naikkan lagi. Nanti terdengar suaranya teman-teman. Suara angin kencang, jadi otomatis itu sudah bekerja, membuang tekanan yang ada pada tabung kompresornya. Kita tunggu lagi. Sudah mendekati angka 8 teman-teman. Delapan lebih ya. Nah, posisi ini kan kompresor bekerja lebih berat teman-teman. Nah, katup safety valve ini kan sudah bekerja teman-teman. Dia di angka 8 lebih sedikit. Dia melontarkan tekanan yang berlebih teman-teman. Suaranya terdengar ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kembalikan lagi covernya. Kita tutup. Kita pasang pengaitnya. Jadi dia bekerja tidak sampai 10 per ya teman-teman. Cukup 8 per dia sudah bekerja. Jadi kompresornya tidak terlalu berat sekali teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya kita kembalikan setelan awal pabrik teman-teman. Di angka 7 dia mati teman-teman. Jadi kita tunggu dulu di angka 7. Setelah itu untuk setelan yang ini, baut ini kita putar ke kiri berlawanan arah jarum jam bersamaan saat jarum jam ini di angka 7. Di angka 7 kita putar bersamaan sampai mesin itu mati. Itu kembali pada setelan awal ya, setelan pabrik. Masih kurang.
sudah mendekati angka 7. Oke, pas di angka 7 kita putar ke kiri sampai kompresornya mati teman-teman. Nah, ini sudah kembali ke setelan awal ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita tutup lagi covernya, cover otomatisnya. Kita kencangkan lagi bautnya. Oke, sudah. Nah, di sini kan di angka 7 sudah mati teman-teman. Otomatisnya bekerja. Nah, jika terjadi kerusakan pada otomatis ini, dia tidak bisa memutus arus yang seharusnya di angka 7 sudah mati. Karena ini mengalami kerusakan atau bagian yang lain, maka kompresor itu kan tetap menyala. Dia terus naik sampai di angka 10 bar. Baru otomatis safety valve ini dia bekerja. Nah, karena kita sudah turunkan menjadi di angka 8 yang seperti tadi teman-teman lihat, jadi dia tidak terlalu berat bekerjanya. Jika terjadi kerusakan, ini mesin kompresor hidup terus, naik cukup sampai di angka 8, katup safety valve itu sudah bekerja. Jadi kerjanya tidak terlalu berat untuk kompresor, bare kompresornya sama dinamo penggeraknya. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya teman-teman? Mudah-mudahan paham. Apabila masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat komentar ya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Oke, di video ini cukup ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.